wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini dengan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar Allah mengangkat derajat kita semua dengan ilmu. Kita akan melanjutkan kisah dari kisah para nabi yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas kisah Nabi Yunus alaihi assalam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam banyak pelajaran yang akan kita baca, kita peroleh. Sebelumnya di sini disebutkan muqaddimah dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, la yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibnu Matta. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus ibnu Matta. Jadi tidak boleh mengatakan, kata Nabi, aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Kemudian Yunus itu adalah sahibul hut, seorang nabi yang pernah ditelan oleh ikan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam ayat 48, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Bersabarlah wahai Muhammad akan hukum Rabbmu, janganlah engkau seperti sahibul hut, seorang yang ditelan oleh ikan ketika ia berdoa dalam keadaan bersedih. Dan Nabi Yunus disebut dengan Zunnun. Allah sebutkan di surat Al-Anbiya 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingatlah tentang Zunnun, maksudnya Nabi Yunus, ketika pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya 4 kali dan dengan sifatnya 2 kali. Nabi Yunus adalah salah satu rasul dari Rasulullah, salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus. Allah Ta'ala berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin, surat As-Saffat 139. Sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah yang Allah utus, termasuk rasul. Dalilnya juga di surat An-Nisa ayat 163, juga bisa kita baca di surat Al-An'am dari ayat 83 sampai 90, di mana ketika Allah menyebutkan para nabi dan rasul, di ayat yang ke-90 Allah berfirman,
ulaika alladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, fabihudahu muqtadih, dan ikutilah petunjuk mereka. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk Ninawa di daerah Musil di Irak. Ya, penduduk Ninawa di daerah Musil di Irak. Nabi Yunus mendakwahi mereka dengan dakwah tauhid, kepada akidah tauhid. Ketika kesyirikan, penyembahan berhala itu sudah merebak di tengah-tengah mereka, Yunus dengan segenap sarana wasilah, dengan berbagai macam cara mendakwahi mereka. Akan tetapi mereka terus dalam kekafiran mereka, dalam pembangkangan mereka, dan mereka mengolok-olok Nabi Yunus, seperti di sini disebutkan, kama huwa sya'nul mutrafin ma'a jami'ir rusul, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang mutrafin. Siapa mutrafin itu? Mutrafin adalah orang-orang yang diberi kemewahan, orang-orang yang hidupnya mewah. Orang-orang yang diberi kemewahan ini seperti biasa suka mengolok-ngolok para rasul, para nabi dan pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 34, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Dan tidaklah kami mengutus pada suatu negeri seorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang hidup mewah dari mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang diutus dengannya, ya, apa yang kalian diutus dengannya. Juga Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dalam sebuah negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas sebuah agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini perkataan mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kemudian dia berkata, apakah tetap kalian mengikuti mereka walaupun aku datang kepada kalian dengan membawa petunjuk yang lebih benar dari apa yang kalian dapati dari nenek moyang kalian? Kemudian mereka berkata, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami mengkufuri kamu, ya, kami mengkufuri risalah yang kalian bawa. Nah, Nabi Yunus, ikhwah yang Allah, ya kan, mendakwahi kaumnya dengan dakwah tauhid, tapi mereka kufur. Kemudian disebutkan di sini, karena mereka tetap kufur, kharaja min baini adhurihim qabla an ya'dhana Allahu lahu bil khuruj. Nabi Yunus keluar, ya, meninggalkan mereka sebelum Allah izinkan untuk keluar, meninggalkan mereka. Wa wa'adahum wa anzarahum hulul al-'adzab bihim ba'da thalath. Dan Nabi Yunus mengancam mereka, mewanti-wanti mereka akan ditimpa azab setelah 3 hari. Wa kharaja mughadiban. Nabi Yunus keluar dalam keadaan murka. Murkanya sebenarnya wajar, karena apa? Karena Nabi Yunus ingin mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, taat sama Allah, tapi mereka tidak mau, enggak nurut. Sebenarnya kemarahan Nabi Yunus wajar tidak, ikhwan? Wajar, sangat. Ya, tapi Nabi Yunus keluar dari mereka ketika belum dapat izin dari Allah. Itu saja masalahnya. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dan di sini disebutkan wa dhanna anna Allah Ta'ala lan yu'akhidhahu ala hadzal khuruj.
Nabi Yunus mengira Allah tidak memberikan sanksi akan keluarnya beliau. Walam yudayyiq alaihi bisababi tarkihi lil qarya wa hajrihi li ahliha qabla an yu'mar bil khurud. Dan tidak mengira kalau Allah bisa menyempitkan kehidupannya dengan sebab ia meninggalkan kota atau negeri tersebut, ya, dan meninggalkan penduduknya sebelum diperintah oleh Allah untuk keluar. Dan Allah berfirman tentang hal ini di surat Al-Anbiya ayat ke-87, wa dhannuni idz dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdiru alaih. Dan ingatlah tentang Nabi Yunus, Dhannun, ketika ia pergi dalam keadaan murka, ia mengira bahwa kami tidak sanggup untuk menyempitkannya. Jadi naqdiru alaihi itu bermakna yudayyiq, menyempitkannya, ya. Kita lihat ternyata kaumnya Nabi Yunus bertobat. Antum lihat di halaman ke 460, ya. Lama kharaja Yunus alaihi salam min baini dhahranihim, ketika Yunus keluar dari tengah-tengah mereka, meninggalkan mereka. Wa alimu wa ayqanu anal azab sayanzilu bihim, mereka yakin, kaumnya Nabi Yunus yakin bahwa azab akan menimpa mereka. Li'annahum kanu ala ilmin bi anna an-nabiyya la yakdzib abadan, karena mereka yakin, tahu bahwa nabi itu enggak pernah berdusta. Ya, ini ada kelebihan pada diri mereka itu. Tahu kalau Nabi itu enggak pernah bohong. Nanti akan turun azab setelah 3 hari. Takut mereka. Ya. Qadzafallahu fi qulubihimut taubata wal inabah. Allah masukkan pada hati mereka taubat, ya. Wa nadimu ala ma fa'alu ma'a nabihim. Mereka menyesal apa yang mereka lakukan bersama nabi mereka. Falabisul masuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka memakai pakaian yang tidak mewah, ya, pakai pakaian yang kasar. Kemudian wa farraqu baina kulli bahimatin wa waladiha. Mereka memisahkan antara binatang dengan anak-anaknya, anak binatang. Kan kalau dipisahkan apa yang terjadi? Anak-anak itu masih kecil, emaknya masih kecil, emaknya. Emak induknya, apa yang terjadi, ikhwan? Teriak-teriakan binatang, ya. Seperti kalau misal anak ayam, anak itik itu dipisah, apa yang terjadi? Ya, cuap-cuap kan. Kucing juga, ya, dipisahkan dengan induknya, ya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, yatimnya binatang itu ketika tidak ada induknya. Kalau manusia dikatakan yatim ketika enggak ada ayah, ya tidak? Anda melihat kucing, ada enggak ayahnya? Ayahnya enggak bertanggung jawab tuh kan? Cari-cari mana ayah, enggak ada, bunting aja itu kan? Ya, itu. Tapi kalau manusia, akhi, enggak ada ayah, yatim. Kalau binatang enggak ada induk, itu yatim, kata Ibnu Katsir. Tsumma tadarru ila Allah wa sarrahu wa bakar rijal wan nisa wal banun wal banat wal ummahat, subhanallah. Mereka semuanya tunduk pada Allah, ikhwan. Ya. Mereka menangis, semua laki-laki menangis, para wanita menangis, anak-anak laki menangis, anak-anak perempuan menangis, ummahat menangis. Wa ja'aratil an'am wad dawab wal mawashi. Ya, begitu juga binatang-binatang, binatang ternak. Ya. Binatang ternak itu apa bahasanya yang enak, yang pas itu? Menangis juga, teriak-teriak, ya. Seperti meringkik gitulah, ya. Nah, dan saat itu saat yang luar biasa, azimah, hailah, ya, saat yang menakutkan. Apa yang terjadi ketika mereka taubat? Fakashafallahu al-azim bihaulihi wa quwwatihi wa ra'fatihi wa rahmatihi anhumul adzab alladzi kana qad ittasala bihim, subhanallah. Maka dengan daya dan kekuatan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Allah singkapkan azab. Ya, Allah singkatkan azab, yang azab itu sudah ada pada mereka, sudah nempel sebenarnya. Kalau mereka enggak taubat sudah selesai itu, mereka hancur semuanya, binasa. Ya, wadara ala rusihim ka qita'il lail mudlim, ya, berputar-putar, ya, di atas
kepala mereka seperti potongan gelap malam. Ya. Kalau nggak taubat sudah, itu saat yang sangat menakutkan. Gelap, awan, ya. Dan mereka semua menangis. Laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, ya, ibu-ibu, binatang teriak, meringik, ya, binatang menjerit, ya. Kok binatang bahasa menjerit gitu ya. Jadi saat yang sangat mengerikan. Ya. Maka Allah angkat azab. Subhanallah. Di surat Yunus ayat 98 Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Ini dalilnya. Adakah penduduk sebuah negeri beriman, ya, sehingga imannya itu bertobat, sehingga keimanan itu bermanfaat? Tidak ada melainkan kaumnya Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, kami singkapkan azab yang menghinakan diri mereka dalam kehidupan dunia, dan kami kasih kehidupan pada mereka sampai batas waktu tertentu, kesenangan sampai batas waktu tertentu. Ini dalilnya. Allah yang singkapkan azab dari mereka karena mereka apa? Taubat. Ya. Wa hadha yadullu ala anna at-taubata wal iman la yanfa'u sahibahu 'inda al-maut wa 'inda nuzulil azab. Ini menunjukkan ikhwan bahwa taubat dan keimanan itu tidak bermanfaat bagi orang yang memilikinya ketika kematian atau ketika datangnya azab. Tapi sebelum kematian, sebelum datang azab, manfaat. Oleh karena itu, segera kita berdoa bertobat pada Allah sebelum apa? Nyawa di tenggorokan. Allah berfirman di surat Ghafirat 84-85, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin." Ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja, kami kafir terhadap yang dengannya kami sembah, yang kami persekutukan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Jadi keimanan mereka, kata Allah, tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka saat bertobat itu ketika melihat azab kami. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ini merupakan sunnah Allah yang berlaku pada hamba-hambanya, dan di sana merugilah orang-orang kafir. Kemudian Allah pun berfirman bahwa taubat itu enggak diterima ketika nyawa sudah di tenggorokan. Sebagaimana firman-Nya di surat An-Nisa 18, Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Taubat itu, ya, taubat yang tidak diterima adalah bagi orang-orang yang beramal keburukan sehingga apabila datang kepada salah satu di antara mereka kematiannya, ia baru mengatakan, ini tubtul an, aku tobat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, juga bukan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka adalah orang-orang yang telah kami siapkan azab yang pedih. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum nyampe tenggorokan. Di antara contoh yang menunjukkan bahwa iman tidak bermanfaat ketika ada azab, dalilnya apa? Dalilnya Fir'aun. Ya. Fir'aun kan pernah berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian pernah berkata, "Ma'alimtu lakum min ilahi ghairi." Aku tidak tahu kalau ada Tuhan selainku untuk kalian. Ya. Nah, dia enggak taubat melainkan ketika mau tenggelam. Sudah saatnya mati. Baru itu taubat Fir'aun. Tapi enggak diterima sama Allah. Ini dalil
bahwa kita kalau mau bertobat sebelum mati, sebelum ada azab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 91 sampai 92, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa." Kami seberangkan Bani Israel. Jadi kami jadikan Bani Israel itu bisa melewati Laut Merah. Ini kata Allah. Dan disusul mereka Bani Israel oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ingin mendolimi, ingin bunuh mereka. Hatta idza adrakahu al-gharaqu. Nah itu. Sehingga ketika Fir'aun itu sudah mau mati karena tenggelam, hatta idza adrakahu al-gharaq, antum tahu kan? Ketika sudah lewat Bani Israel semua di pantai, sudah nyebrang dan Fir'aun masih di tengah-tengah. Kemudian laut jadi cair lagi. Kemudian tenggelam dan mau mati. Nah, di situ ketika mau mati, Fir'aun beriman. Saya tanya, imannya manfaat tidak? Tidak manfaat. Ya, karena mau mati. Ya. Hatta idza adrakahul gharaqu. Ketika Fir'aun tinggal mau mati, sudah ditenggelamkan. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Tuhannya siapa? Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Kemudian Allah bilang, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang engkau baru beriman, padahal engkau sungguh telah bermaksiat sebelum ini, dan engkau termasuk orang yang melampaui batas, engkau termasuk orang yang membuat kerusakan. Kemudian Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan badanmu agar kau menjadi ayat. Apa itu ayat di sini? Tanda kekuasaan Allah. Pelajaran bagi orang yang datang setelah engkau. Lihat ikhwah. Ya, Fir'aun masih ada sekarang, masih utuh jasadnya. Ada muminya kan di Mesir. Subhanallah, luar biasa. Dari sekian yang meninggal, yang mati di tanah itu, di Laut Merah itu, yang diangkat sama Allah siapa? Fir'aun. Ajib. Dan dengan ini ikhwan, banyak orang sebenarnya masuk Islam. Ya, antum bisa lihat tuh siapa banyak orang yang dapat hidayah dengan ini. Ada yang lebih kuat lagi setelah masuk Islam, lihat ini. Seperti ahli bedah orang Perancis itu. Siapa namanya itu, lupa saya. Ya. Itu. Dan banyak ketika mau memeriksa itu, loh, ini aneh ini. Ya, mumi Fir'aun ini kok ada zat garamnya ini. Dari mana ini? Gitu. Mereka bilang gitu. Dikasih tahu dalam Al-Quran, umat Islam sudah ngasih tahu bahwa ini matinya di mana? Di Laut Merah. Oh, pantesan. Begitu. Ajib, akhi. Masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Antum lihat tuh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga tuh seorang pelayar yang hebat dari mana? Dari Inggris. Ya, layar masuk Islam karena membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Surat Ar-Rahman. Baca Quran. Ya, dia baca surat Ar-Rahman. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Lihat terjemahannya bahasa Inggris. Jadi ribuan tahun sebelum ini Al-Quran sudah berbicara tentang kapal yang menjulang tinggi, akhi. Ya, di saat itu ada nggak kapal yang berlapis-lapis tinggi itu, udah kayak kotak sendiri. Ya, turun di samudra, kita turun di India. Dia tanya kepada ulama India waktu itu,
apakah Nabi kalian pernah berlayar? Belum pernah. Wah, ini benar dari Allah, masuk Islam akhi. Subhanallah, dan Islamnya baik. Itu Allah bilang fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu tanda kekuasaan Allah tuh. Sampai sekarang ada. Ya. Antum ke Mesir bisa lihat. Ya, woi Firaun, saya lihat. Tapi jangan dipentung akhi, enggak boleh. Allah bilang wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sesungguhnya banyak sekali dari manusia lalai terhadap ayat-ayat kami. Ini kata Allah. Benar. Banyak manusia lalai sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, kita lihat di buku ini, kita lanjutkan kisah Nabi Yunus. Sekarang Yunus berada di perut ikan. Ketika Yunus keluar dari kaumnya, wasala ila syati'il bahar. Ceritanya sampai di pinggir laut pantai ya. Wa hunaka wajada safina mamlu'ah ala wasakil ibhar. Nah, Nabi Yunus melihat ada safina. Tahu safina? Perahu ya? Perahu yang penuh dengan muatan. Itu. Fatalaba min ahliya an yahmiluhu, minta ke penghuninya yang naik di kapal itu, perahu itu, supaya bisa dibawa. Liyahmiluhu ma'ahum an yahmiluhu ma'ahum liyadhhaba ila baladin akhar, supaya bawa ke negeri lain. Itu maksudnya. Wa bil fi'l raqiba ma'ahum fis safinah. Dan nyatanya wabil fi'l itu hakikatnya ya, wabil fi'l. Kita terjemahkan hakikatnya, kenyataannya, ya naik kapal bersama mereka. Walamma tawassatul bahr, ketika di tengah lautan, apa yang terjadi ikhwan? Majat bihim al-amwaj. Ya, ada ombak yang menerpa mereka. Ombak gede. Wasdaddatir riyah, angin kencang. Faqala ahaduhum, ada satu mereka yang berkata, inna bainana rajulun mudhnib. Di tengah-tengah kita ini ada orang yang berdosa. Subhanallah. Ya. Di tengah-tengah kita ini ada orang berdosa. Berarti orang-orang itu Masya Allah ya, zaman dulu ada orang soleh. Ya. Inna bainana mudhnib, di tengah-tengah kita ada orang yang melakukan perbuatan yang enggak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, yang lain berkata naktari', kalau gitu kita undi, bikin undian. Faman waqa'at alaihi alqur'ah nulqi bihi fil bahr, dibuat undian semua yang ada di kapal itu. Banyak yang kapal kan, dibuat undian. Siapa yang keluar namanya kita lempar ke lautan. Itu. Falamma iktara'u waqa'atil qur'an ala nabiyillahi Yunus. Allahu akbar. Ketika mereka bikin undian, diundi, keluar namanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ikhwan? Falam yulqu bihi, mereka tidak melemparkan Nabi Yunus. Karena mereka tahu ini Nabi Yunus, enggak mungkin Nabi Yunus macam-macam. Tahu mereka itu, subhanallah. Ya. Wa adul qur'ata tsaniyatan, diulangi lagi 2 kali. Apa yang terjadi? Kedua kalinya juga keluar namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah buka baju. Ya. Ingin melemparkan dirinya ke laut. Fa'abau dzalika alaih, tapi orang-orang yang di perahu itu enggak mau. Jangan. Dicoba lagi yang ketiga kali. Lihat, luar biasa. Dicoba yang ketiga kali, keluar lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ya lempar ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia wa alqa bi nafsihi, lihat. Wa alqa bi nafsihi, dia melemparkan dirinya ke laut. Ya, karena ini sudah undian. Yang keluar namanya harus ya. Dan Nabi Yunus tanggung jawab. Ya. Fa amarallahu hutan min hitanil bahr an yaltaqimahu. Allah perintahkan salah satu hut, ikan besar di lautan untuk menelannya.
Dan ajib ikhwan, Allah perintahkan ke ikan tersebut untuk tidak mengunyah dagingnya dan untuk tidak meretakkan tulangnya, tidak mematahkan tulangnya, dan Allah Maha mampu. Subhanallah. Masuk set, dah. Ya. Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 139 dan seterusnya, wa inna yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu termasuk para rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Nabi Yunus lari tanpa izin dari Allah, dan larinya naik perahu yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin, dan dia ikut undian, dan dia termasuk orang yang kalah undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, dan dia ditelan oleh ikan hut dan dalam keadaan yakni tercelah, ya. Wa hakadha, demikianlah, intaqala Yunus alaihi salam min as-safinati ila batnil hut. Yunus berpindah dari perahu kemana? Ke perut ikan. Intaqala minal hurriyati ila hadha as-sijnil mudlimil mukhif. Berpindah dari kemerdekaan masuk ke penjara yang gelap, yang menakutkan. Gelap dalam perut ikan, ya kan, fi dhulumat. Allah sebutkan fi dhulumat, dalam perut ikan, di bawah dasar lautan yang gelap, lumpur, gelapnya air yang dalam, belum tambah lagi kalau malam, ya, belum tambah lagi kalau hujan. Betul, dalam kegelapan di perut ikan. Subhanallah. Tapi ini kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah. Allah Maha mampu, ya. Dan Allah kalau menginginkan sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Subhanallah. Amar Allah azza wa jal al-hut alla ya'kula lahu lahman. Allah perintahkan ke ikan tersebut supaya tidak makan dagingnya. Wala yahsham lahu azman, untuk tidak mematahkan, meremukkan tulangnya. Wa hadzal amr min Allah musabbibul asbab. Ini perintah dari Allah, zat yang musabbibul asbab, yang menentukan dan membuat sebab dari segala sebab. Alladzi la ya'zubu an amrihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semua perkara di langit dan di bumi. Wala yu'jizuhu syai'un, enggak ada yang bisa melemahkannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kama ja'al amru min Allah lin-nar allati urida harq Ibrahim alaihi salam biha. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah terhadap api, ya, ketika api itu ingin membuat Nabi Ibrahim terbakar tidak? Tidak terbakar. Allah bilang, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah anti dingin. Kuni bardan, jadilah dingin. Kemudian disebut wasalaman. Ulama bilang kalimat salama ini menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau enggak ada kalimat salaman, Nabi Ibrahim pun binasa juga karena kedinginan di api itu. Subhanallah, ajib. Di antara yang bilang ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ajib. Yang bisa membuat api dingin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pelajaran. Nanti kita lihat pelajarannya banyak sekali. Walaupun dua disebutkan pelajarannya di durus fawaid, banyak sekali pelajarannya. Fi hadhihi dhulumat, di kegelapan-kegelapan ini, fi dhulumat itu jamak muannas salim atau mulhaq bi jam'il muannas salim. Dalam kegelapan-kegelapan ini, zulma batnil hut, kegelapan perut ikan. Ikan besar, ya. Wa dhulmat jawfil bahar, kegelapan di dasar lautan. Wa dhulmatil lail, kegelapannya malam. Fi dhulumat khubisa Yunus, Yunus ditahan.
wa dhanna annahu qad mat, dia kira beliau sudah mati. Disangkanya Yunus mati. Lakinnahu harraka jawarihahu fataharrakat. Dia gerakkan tubuhnya, bergerak tubuhnya. Disangka mati Yunus. Ya. Fa idza huwa hayy, ternyata beliau masih hidup. Fa kharra sajidan lillah, dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, akhi. Sujud. Ya. Kemudian ia berkata, ya Rabb, ittakhadtu laka masjidan lam ya'budka ahadun fi mithlihi. Wahai Rabb, aku jadikan tempat untukmu sujud yang tidak ada seorang pun beribadah yang mirip dengan ini. Hunaka fi hadzal makanil ba'id, di tempat yang jauh ini Yunus kembali kepada Rabb-nya, berdoa, mentauhidkan Allah. Doanya terkenal, ma'ruf. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya. Ya. La ilaha illa anta. Ini adalah tauhid. Ya. Kemudian subhanak ini munazzihan lillah. Ya, ini mensucikan Allah. Ada tauhid, ada mensucikan Allah. Kemudian mu'tarifan bi dzambihi. Ini yang paling penting nih. Mengakui dosanya. Lihat. Nabi Yunus menyalahkan kaumnya tidak? Menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengakui dirinya salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Inilah istighfar yang benar. Kalau antum, kita semua sudah sampai derajat istighfar seperti ini, tidak menyalahkan siapapun, ini istighfar yang benar. Ya, hakikatnya masalah yang terjadi, yang kita hadapi itu dari kita. Karena maksiat kita. Kita banyak tuh nyalahkan anak, nyalahkan istri, nyalahkan anak buah, atau nyalahkan atasan, atau nyalahkan siapa? Ya, nyalahkan istri, dasar gara-gara anti, gitu ya. Istrinya gara-gara anta, ya, nggak ada yang benar. Ya, ini istighfarnya belum. Istighfar itu apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Baru istighfar yang benar. Kalau kita istighfar astagfirullah, kurang ajar tuh si fulan, kurang azm. Masih merasa apa? Merasa tinggi. Belum beres istighfarnya, akhi. Ya, belum beres. Lihat istighfarnya Nabi siapa? Yunus. Cara istighfarnya ajib. Inilah istighfar yang benar. La ilaha illa anta, ini tauhid. Subhanak, maha suci engkau, tanzih. Inni kuntu minadh dhalimin. Walaupun yang salah sebenarnya ada kesalahan kaumnya kan, gak mau nurut kan. Tapi Nabi Yunus gak mau nyalahkan. Contoh bapak kita, Nabi Adam, apa istighfarnya gimana? Nabi Adam, istighfarnya gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat, antum perhatikan kalimatnya, para nabi indah. Wahai Rabb kami ini mendolimi diri kami sendiri. Itu yang pertama disalahkan. Dan itu betul keluar dari hati. Dan yakin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Gak ada hubungannya sama yang lain, diri sendiri dulu. Padahal yang goda siapa? Setan. Yang tergoda istrinya. Makan aja. Ya kan? Nabi Adam gak bilang,
istriku, ini gara-gara kamu nih. Ada nggak akhi? Nggak ada. Atau sambil marah, kan luar biasa dari surga ke dunia akhi. Mungkin kita sudah marah-marah sama istri tuh. Ya enggak? Itu bukan solusi. Ya. Jadi seperti yang Anda katakan dalam pertemuan yang lalu akhi. Ya. Semua hal itu kembali pada kesalahan kita. Kaum salaf itu kalau lihat istrinya membangkang, binatang juga enggak nurut, baliknya ke siapa? Ke diri. Mesti ada maksiat nih, kesalahan. Saya tanya ya ikhwan, yang buat istri nurut siapa? Allah. Kita mampu enggak? Enggak mampu akhi. Kadang istri kita lebih pintar dari kita. Iya enggak? Istri kita lebih kaya. Istri kita bisa lepas. Bisa enggak? Bisa. Yang bikin nurut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada tuh saya bisa membuat istri bertekuk lutut. Ya. Enggak taunya dia yang takut sama istri. Nah. Istri juga begitu. Ini istri lagi senang nih. Oh, saya terus ngomong begitu, Ustaz. Nah, istri juga begitu. Ya. Yang bikin suami sayang siapa? Allah. Jangan sombong. Suami saya emang gak ada duanya. Paling sayang sama saya. Ya. Suami saya Masya Allah. Saya dijadikan seperti ratu. Nah itu. Ada lagi itu. Saya punya suami takut sama saya. Nah. Ya. Ini pun jangan merasa begitu. Yang bikin suami sayang itu siapa? Allah. Yang bikin suami ngasih nafkah Allah. Jadi baliknya kepada siapa? Allah. Dan jangan bangga kalau punya suami takut. Saya bangga, suami saya takut sama saya. Ya itu. Kemudian belajar gimana cara menundukkan suami. Dicari jurnalnya. Ya. Dicari pembahasannya. Jangan sulit-sulit. Ya, tunduk sama Allah sudah. Ya tidak? Nah. Kita lanjutkan ya. Ini doa luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi semua kita kembali kepada siapa? Allah. Pada hakikatnya yang buat kita selamat siapa? Allah. Yang buat kita selamat Allah. Enggak ada yang lain. Ya. Walaqad akhbara Rabbuna jalla wa ala an du'a Yunus alaihi salam fi kitabih. Rabb kami telah menghabarkan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam dalam kitabnya dalam surat Al-Anbiya 87. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban, dan ingatlah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Fa dhanna an lan naqdira alaihi, maksudnya dhanna an lan nudhiqa alaihi, dia mengira kami enggak sanggup untuk menyempitkannya. Fanada fi dhulumat, ia berdoa di kegelapan-kegelapan. Subhanallah. Doanya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Ini doanya berisi tentang tauhid, tanzihullah, ya, kemudian al-i'tiraf bidzambi, mengaku punya apa? Dosa. Tauhid, perhatikan ikhwan, 3 hal ini ya. Tauhid, tanzih, mensucikan Allah, dan pengakuan dosa kepada Allah. Ini sebab diijabahinya doa. Ini bisa dicatat. Ya, diingat-ingat. Sekali lagi,
kana at-tauhid wa tanzihullah wal i'tiraf bi dzambi sababun li ijabatid doa. Kalau kita ingin doa kita diijabahi sama Allah, dikabulkan sama Allah, isi doa kita dengan 3 hal ini. Tauhid, pensucian Allah, mensucikan Allah, kemudian kita merasakan, kemudian mengakui akan dosa-dosa kita. Seperti doanya Nabi Yunus, dan ini yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat doanya. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk. Ini yang diajarkan sama Nabi. Ini tauhid bukan? Tauhid. Kemudian zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi. Aku telah mendolimi diriku, aku mengakui akan dosaku. Baru faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Ini doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat di hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kemudian sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Siapa yang tahu sayyidul istighfar? Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tauhid semua nih. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini pengakuan semua. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Subhanallah. Kata Nabi, man qalaha minan nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari dengan yakin, dengan mantap, kemudian dia mati di harinya itu sebelum sore hari, dia termasuk penduduk surga. Subhanallah. Ini catat dan amalkan sampai kita meninggal. Amalkan sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah semua. Amin. Dunia ini akhi sempit. Dunia ini capek. Dunia ini payah, penuh ujian. Baca doa ini, mudah-mudahan kita mati masuk surga. La ilaha illa anta. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca pagi hari dengan yakin. Lihat terjemahannya, lihat syarahnya. Kemudian Rasul bilang wa man qalaha minal lail, siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun bihi, dia betul-betul yakin sambil mengucapkannya ini, famata qabla an yusbih, kemudian meninggal sebelum pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, dia pun termasuk penduduk surga. Subhanallah. Kita nih kalau tidur akhi, kita enggak tahu kita bisa bangun lagi atau enggak. Sahih. Berapa banyak orang yang tidur habis itu enggak bangun lagi, banyak, ya, itu. Makanya sore sebelum maghrib baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak sendiri aja doanya. Nah, kemudian sebelum ditutup karena sudah dengar azan, satu lagi, Nabi bersabda, da'watu Dhinnun idh da'ahu wa huwa fi batnil hud. Doanya Dhinnun, maksudnya doanya Nabi Yunus ketika berdoa kepada Allah ketika ia dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Ini kata Rasul. Sesungguhnya
tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan ini dalam urusan apapun melainkan Allah kabulkan doanya. Ini yakin, saya yakin. Ya, kita baca, kita menginginkan sesuatu, kita ada harapan kepada Allah, kita baca ini sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tawasul dengan ini. Berdoa sama Allah, yakin. Apalagi di waktu mustajab, apalagi di tempat mustajab, ya, berbanyak doa. Nanti ada faedah doa. Saya ingin baca sebenarnya, makanya agak percepat. Ada faedah-faedah yang luar biasa, cuma enggak keburu, subhanallah. Ya, insyaallah pekan depan insyaallah ya. Nah, fawaidnya luar biasa, akhi. Ya, insyaallah kita berharap Allah kasih kesempatan bertemu lagi, umur panjang dalam ketaatan, diampuni dosa-dosa, dimudahkan urusan dunia akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul